mengarahkan haluannya ke pantai seberang, mengamuklah samudera dan badai menderu, gelombang zaman mengempas dan sulit ditanggung. Salam sejahtera untuk kita semua. Pace Bene. Selamat berjumpa kembali dalam channel Inspirasi Sabda bagi keluarga Komisi Keluarga Keuskupan Agung Medan. Hari ini Minggu 25 Juni 2023, Inspirasi Sabda diambil dari Injil Matius bab 10 ayat 26 sampai 33. Tema permenungan kita hari ini yakni keluarga berani menghadapi penganiayaan dan menemukan perlindungan Allah. Inilah Injil suci menurut Matius. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuhmu di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seluit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu, janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, bagaimana kabar Anda saat ini? Sudahkah kita merasakan sukacita? Atau mungkin sebaliknya, saat ini kita mengalami kesedihan, kesusahan, dan penderitaan yang merenggut sukacita kita, baik karena permasalahan pekerjaan, masalah keluarga, atau harapan dan cita-cita kita belum tercapai. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus mengajarkan kepada para muridnya tentang keberanian dalam menghadapi penganiayaan dan perlindungan yang diberikan oleh Bapa Surgawi. Dalam ayat 26, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada yang tersembunyi yang tidak akan diungkapkan, dan tidak ada yang tersembunyi yang tidak akan diketahui." Bacaan Injil ini mengajarkan kepada kita untuk tidak takut akan penganiayaan dan kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang dunia. Meskipun kebenaran mungkin tersembunyi saat ini, suatu hari nanti segala sesuatu akan diungkapkan dan keadilan akan ditegakkan. Yesus melanjutkan dengan mengatakan dalam ayat 28, "Jangan takut terhadap orang yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak dapat membunuh jiwa. Sebaliknya, takutlah terhadap Dia yang dapat membinasakan baik jiwa maupun tubuhmu di dalam neraka." Pesan ini mengingatkan kita bahwa kehidupan kita di dunia ini sementara, tetapi jiwa kita abadi. Kita harus memiliki rasa takut yang sehat akan Allah, yang memiliki kuasa akan hidup dan kematian kita. Lebih penting lagi, kita harus memelihara jiwa kita agar selalu dekat dengannya. Selanjutnya, dalam ayat 29 dan 30,
Yesus menyampaikan, tidak ada 2 ekor burung yang dijual dengan harga 1 keping uang logam kecil. Tetapi kamu janganlah takut. Apakah tidak ada suatu daripadanya yang jatuh ke tanah tanpa seizin Bapamu? Ayat ini mengatakan pada kita akan perhatian Allah terhadap ciptaannya. Jika seekor burung pun tidak jatuh dari langit tanpa sepengetahuan Allah, bagaimana mungkin Dia tidak peduli dengan kita, umat-Nya yang terkasih? Kita harus mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Percaya bahwa Dia akan memberi perlindungan dan penyertaan. Kemudian dalam ayat 32, Yesus mengatakan, barang siapa mengakuinya di hadapan manusia, akan diakuinya di hadapan Bapa-Nya yang di sorga. Ini adalah panggilan kepada kita untuk setia kepadanya, meski mungkin menghadapi penindasan dan penghinaan. Kita harus bersaksi tentang iman kita dan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita tanpa takut akan konsekuensinya. Tuhan sendiri akan mengakui kita di hadapan Bapa-Nya di sorga. Saudara-saudari yang baik, Injil Matius bab 10 ayat 26 sampai 33 ini memberikan pesan yang dapat menginspirasi dan memperkuat keluarga-keluarga kita saat ini. Pesan yang pertama yang dapat kita ambil dari bacaan ini, kita diajar untuk tidak takut akan penganiayaan. Dalam kehidupan berkeluarga, kita mungkin dihadapkan pada berbagai tekanan dan penganiayaan yang datang dari luar. Tetapi Yesus mengingatkan kita untuk tidak takut. Kita harus mengajarkan kepada anak-anak kita, kepada semua orang beriman, untuk memiliki keberanian dan keyakinan dalam iman, meskipun menghadapi tantangan dan penolakan dari orang lain. Kita diajar untuk membentuk keluarga yang kokoh dalam iman dan saling mendukung dalam menghadapi penganiayaan, akan menjadi landasan yang kuat bagi keluarga kita. Pesan kedua yang dapat kita petik yakni mengandalkan perlindungan Tuhan. Sebagai orang tua, kita harus mengajarkan anak-anak kita untuk mengandalkan perlindungan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan mereka. Seperti burung-burung yang dijaga dan diperhatikan oleh Allah, demikian pula keluarga-keluarga kita dilindungi oleh-Nya. Hal ini mengajarkan kita untuk melepaskan kekhawatiran dan ketakutan dan meletakkan kepercayaan sepenuhnya pada Tuhan yang memelihara keluarga kita. Bacaan Injil ini juga menyapa kita dan mengajak kita menjadi saksi iman. Kita harus menjadi teladan bagi anak-anak kita, bagi semua umat beriman dimanapun mereka berada yang kita temui, dalam pekerjaan kita, dalam aktivitas kita. Dalam mengakui iman kita di hadapan orang lain, Yesus menekankan bahwa jika kita mengakuinya di depan manusia, Dia juga akan mengakui kita di hadapan Bapa-Nya di sorga. Hal ini berarti kita harus berani dan tegas dalam mengungkapkan iman kita dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam keluarga kita sendiri. Dengan melakukan hal ini, kita mengajarkan anak-anak kita untuk menjadi saksi iman yang berani dan setia. Saudara-saudari yang baik, Injil ini juga mengajak kita untuk mengutamakan kehidupan rohani. Dalam ayat 28, Yesus mengingatkan kita bahwa jiwa kita lebih berharga daripada tubuh kita. Hal ini ingin mengajarkan kita untuk tidak hanya fokus pada kebutuhan materi dan kesuksesan duniawi, tetapi juga untuk memberikan perhatian yang sama kepada hal-hal rohani dalam keluarga kita. Kita diajar untuk dekat bersama Tuhan melalui doa bersama, membaca kitab suci, dan bertumbuh dalam iman, sehingga ikatan dalam keluarga kita dan memastikan keluarga kita semakin dekat dengan Tuhan. Saudara-saudari yang baik, pesan terakhir yang dapat kita ambil yang menjadi inti dari pesan dari bacaan Injil hari ini, percaya akan keadilan ilahi. Pesan terpenting dalam bacaan ini adalah bahwa pada akhirnya keadilan akan ditegakkan. Meskipun kebenaran mungkin tersembunyi saat ini, tidak ada yang tersembunyi yang tidak dapat diungkapkan oleh Allah.
Hal ini mengajarkan kita untuk hidup dalam integritas kejujuran dan kasih dalam keluarga kita. Bahkan jika terkadang tampaknya ketidakadilan sedang berkuasa, memiliki iman akan keadilan ilahi membantu kita tetap teguh dalam menghadapi tantangan dan kesulitan dalam kehidupan berkeluarga. Saudara-saudari yang baik, semoga kita semakin bertumbuh dalam iman, semakin mengandalkan Tuhan dalam penyelenggaraan kehidupan kita, sehingga kita merasakan kebahagiaan dan keluarga kita semakin dekat dengan Tuhan. Tuhan memberkati. Semoga